Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Lestari Karafandi dari Cianjur. Assalamualaikum Semuanya sehat? Sehat, Bu. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Nah, Ibu sudah cek absen ya, Alhamdulillah. Sudah masuk semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Dipimpin sama siapa? Ya. Oke. Indonesia tentu padaku senang Aku berdiri dari Bandung. ibuku Indonesia bangsaku bangsa dan aku. Oke, terima kasih. Barusan kita nyanyi bareng-bareng ya. Gimana, lebih semangat gak? Iya, Bu. Masa pandemi ini, jika kita bepergian keluar, jangan lupa untuk selalu memakai masker, membawa hand sanitizer. Lebih baik lagi mencuci tangan dan menjaga jarak paling tidak 1,5 meter. Oke, siap? Siap, Bu. Atau, nah, ikuti dulu Ibu ya, contohnya. Tepuk semangat. 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 Gitu. Oke? Bisa gak? Gampang ya? Yuk kita coba bareng-bareng. Tepuk semangat. 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 Buku apa saja yang sudah kalian baca selama 1 minggu ini? Bupena. Pena, oke, bagus. Apalagi yang bahan ajar dari Ibu dibaca nggak? Ya, Baca Bu, itu? dibaca. Farija. Oh, Farija tuh. Farija angkat tangan. Apa Farija hewan peliharaannya? Kucing sama ikan. Coba disebutkan macam-macam hewan. Ini bukan hewan peliharaan ya. Sekarang mah yang kamu tahu macam-macam hewan dan cara geraknya. Ikan, Bu, contohnya sirip Ya. dan ekor. Oh iya, betul. Apalagi? Kucing, Kucing, alat geraknya apa? kaki. Pernahkah kalian membaca sebuah teks bacaan? Aku cerita. Pernah. Sering. Yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kita sekarang akan menghubungkan dengan surah Al-Infitor ayat 6 sampai 8. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Jadi ayat Al-Infitor ini berhubungan tidak dengan organ gerak manusia. Dengan pertanyaan ini nanti setelah belajar, Ibu harapkan kalian bisa menjawabnya. Ini peta konsep kita hari ini, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Maksimal kecepatan manusia berlari adalah 40 mil per Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Dibuka mikrofonnya semua. Oke. Dari yang barusan kalian lihat, kalian analisis video. Apa persamaan organ gerak pada hewan dan manusia? Hewan dan manusia sama-sama memiliki alat gerak Kaki. apa?
Kaki. Yang di sini Dan gimana? Apa itu paragraf utama? Di awal kalimat disebut paragraf deduktif. Kemudian apabila di akhir disebut paragraf induktif. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Siput moluska bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkan berjalan. Selanjutnya nih, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Coba dilihat. Nah, diskusinya nanti tentang bagaimana organ gerak hewan dan manusia yang ada di LKPD. Jadi Ibu akan membagikan LKPD-nya di grup kelas. Berarti hasilnya itu nanti difotokan. Pengerjaannya 20 menit. Itu nanti kita bergabung kembali di Zoom 20 menit kemudian. Nah, ini yang Ibu nanti kirim di grup WA yang ini ya. Guru-guru ini harus bisa memancing siswanya untuk bertanya. Tekniknya nggak cuma dari kalimat, tapi juga dari intonasi, dari pemilihan kalimat, gitu sih Bu Rikta. Udah oke kok, udah oke. organ Ya, Pak Ira, silahkan. manusia dan hewan. Nah, Organ biar agak gerak jelas. hewan atau manusia, capung, Ya, sayap, dan kaki. habitat. Di hutan, kebun, sawah, sungai, dan danau. Ya, fungsinya. Untuk terbang, dan untuk hinggap. Organ gerak Itu hewan hewan bukan. manusia, Manusia. Apa organ geraknya? tangan dan kaki. Habitat di darat. Tangan untuk memegang, kaki untuk jalan, lari, dan loncat. Ya, kesimpulannya apa? Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ya, bagus. Selanjutnya, nomor 4. 4. Setelah mengamati gambar. Amatilah gambar berikut. Nah, Dan dengan temanmu, kemudian rencanakan cara menjaga kesehatan alat gerak manusia, yaitu berjalan kaki di lingkungan rumah setiap hari. oh, itu bagus ya. Oke, Kesimpulan, jalan kakinya pakai sepatu atau enggak? ya kadang-kadang pakai sepatu, kadang-kadang pakai sendal. Iya. Kalau nyeker bagus gak ya? Ya bagus kalau lapangnya tuh alasnya batu. Gitu. Oke, terima kasih Pak Hira. Nih, ada tanggapan nggak dari teman-teman yang lain yang Ikhwan terkait dengan hasil belajar di LKPD-nya Ahwat? Yang Ikhwan, gimana, ada tanggapan? Tidak ada? Dibacakan sama siapa yang Ikhwan? Gak tahu Bu. Ya, berarti yang ada nih, yang ada siapa? Fariza. Ya, Hotob, mau membacakan? Ya, terima kasih Hotob. Sudah baik untuk pengerjaannya ya, letaknya ada di mana ide pokoknya, kemudian sudah bisa juga hasil diskusi kelompoknya membedakan mana yang ide pokoknya, kemudian mana yang kalimat pengembangnya. 1. Pengertian ide pokok bacaan merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar penulis atau pembuat teks. Ya, setuju. Jadi ide pokok itu adalah inti atau dasar permasalahan gitu ya, yang paling mendasarnya, yang paling pokoknya.
Cara pembuatan yang pertama adalah buat polanya. Nah, jadi di video ini kita akan diperlihatkan bagaimana cara membuat model organ gerak hewan dan manusia. Simak baik-baik karena bahan-bahan yang sudah kalian kumpulkan itu, nah, dibuat yang sudah Ibu informasikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, dibuat model organ gerak hewan dan manusianya. Nah, hasilnya Nanti disambungkannya pakai tali, ya, gitu kan dari video yang barusan. Nah, ini nantinya bisa digerak-gerakkan. Silahkan kalian membuat itu karena bahan-bahannya sudah disiapkan tadi kan. Nah, selama 20 menit. 1, 2, 3. Oke. Mau mendemonstrasikan cara geraknya. Kaki. Ya, Kaki buat apa kaki? lari. Iya. Selain kaki ada apa lagi? Tangan. Buat apa ya tangan? Good. Ini manusia. Ya. Geraknya tangan dan kaki. Tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan. Iya, sip. Coba gerakan tangan kakinya. Iya, ini bagus sih. Ini namanya kupu-kupu. Alat geraknya yaitu kupu sayap. Hewan ini namanya hewan invertebrata, yang artinya hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Oh, nggak ada tulangnya. Oke, coba digerakkan. Kupu-kupu itu alat geraknya? Sayap Iya, ayo gerakan sayapnya. sama kaki. Oh gitu kan dulu. Kita hari ini sudah belajar tentang apa? Dibuka mikrofonnya. Tentang Apa? alat gerak. Alat gerak apa? Ide pokok. Ya, Alat gerak alat hewan gerak. dan manusia. Oke, terus? Organ gerak hewan. Ya, selain itu apa lagi? Bulan. Cara Memelihara alat. memelihara? Iya, memelihara alat gerak. Karena pembelajaran kali ini tidak ada yang kalian pertanyakan kembali. Refleksi tadi kita simpulkan. Organ gerak hewan dan manusia terdiri dari alat gerak pasif dan aktif. Kita harus memelihara organ gerak kita supaya tetap sehat dan melakukan aktivitas dengan semangat. Pikiran pokok bisa terletak di awal, kemudian bisa juga di akhir paragraf atau bisa campuran awal dan akhir paragraf. Untuk mengisi evaluasi, klik link yang berwarna biru. Kita akan dibawa pada Google Form evaluasi pembelajaran. Isi nama lengkap kalian, kemudian tanggal pembelajaran pada hari itu. Baca soalnya baik-baik. Pada setiap soal terdapat poin. Poinnya terdapat di pojok kanan atas. Perhatikan poinnya baik-baik. Ketika kita menjawab suatu soal, maka jika jawabannya betul, kita akan mendapatkan poin yang tertera pada soal tersebut. Jika melihat gambar seperti ini, disuruh untuk mengamati atau menganalisis video. Selanjutnya, isi berdasarkan pertanyaan yang diajukan. Dahulu harus dilihat terlebih dahulu. Puisis itu seperti game. Kita mengakhiri pelajaran
persilakan mari berdoa dulu. Sekianlah pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.